Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia yang berada di sekolah, yaitu tema guru. Di sini saya, Marcelina Yuwardani, akan menjelaskan tentang peran guru di dalam kelas. Who is the teacher? Guru merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan bertanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik melalui materi pelajaran dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, serta seseorang yang memiliki peran di dalam kelas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, inovator, fasilitator, motivator, evaluator, serta suri tauladan yang dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Guru memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas. Jika dilihat peranannya yang begitu penting, maka guru diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kompetensinya sebagai pendidik. Maka dari itu, berikut adalah penjelasan mengenai peran guru di dalam kelas. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik harus bisa membentuk sikap serta karakter peserta didik untuk nantinya peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, guru memberikan pendidikan kepada peserta didik tanpa memandang tingkat kecerdasan atau tingkat kreativitas peserta didiknya. Guru yang berkompetensi mampu membentuk karakter serta sikap atau perilaku peserta didik yang sedang berinteraksi dengan baik berinteraksi dengan teman kelasnya maupun masyarakat. Yang kedua yaitu peran guru sebagai pengajar. Sebagai pengajar, guru diwajibkan memberikan ilmunya kepada peserta didik. Guru juga harus bisa menjelaskan dan menguraikan materi yang diajarkan secara jelas dan tuntas kepada peserta didik dengan menggunakan metode yang sekiranya peserta didik dapat memahami mengenai materi yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai pembimbing. Membimbing artinya menuntun peserta didik berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Membimbing peserta didik menyangkut tentang mental, emosional, kreativitas, moral dan etika, sikap dan tingkah laku. Peran guru inilah yang dapat menjadikan peserta didik yang siap menghadapi tantangan masa depan dan unggul dalam tugas-tugas dimanapun ia berada. Yang keempat yaitu peran guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator adalah memberikan pengalaman-pengalaman yang telah lalu dalam kegiatan pembelajaran, baik dari pengalaman yang baik atau buruk, kegagalan atau keberhasilan. Sebagai inovator, maka guru harus memiliki kebijakan dalam pembaharuan agar kegagalan yang pernah terjadi tidak akan terulang kembali baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sebagai seorang inovator, guru diharapkan memiliki pola pikir yang kreatif agar dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak monoton atau peserta didik tidak akan bosan ketika di dalam kelas. Yang kelima yaitu peran guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang dapat dijangkau untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik. Maka dari itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh guru dapat membangun dan mengembangkan keaktifan serta kreativitas peserta didik. Yang keenam yaitu peran guru sebagai model dan suri tauladan. Seorang guru merupakan contoh bagi peserta didiknya. Sebagai seorang guru diharapkan memberikan contoh perilaku hingga tutur kata yang baik, karena perilaku tersebut akan ditiru oleh peserta didik. Guru yang memiliki perilaku dan sikap yang baik akan menciptakan peserta didik yang berperilaku baik pula, sehingga peserta didik dapat menghormati gurunya.
Yang ketujuh yaitu peran guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator sangat diperlukan di dalam kelas, karena guru diharapkan dapat memotivasi peserta didiknya agar giat dan senang belajar serta aktif selama kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang terakhir yaitu peran guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu, guru harus melakukan penilaian pada waktu-waktu tertentu setiap semester untuk mengetahui hasil belajar dari tiap peserta didik. Peran guru sebagai evaluator, guru mempunyai kewenangan untuk menilai kemampuan peserta didiknya, baik dalam bidang akademis maupun perilaku sosialnya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi guru di kelas, yang akan dijelaskan oleh Saudara Bagas dan Saudara Ilham. Di sini saya Bagas Arisman Faruzi akan menjelaskan tentang permasalahan guru di dalam kelas. Banyak permasalahan yang dialami oleh pendidik dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan di dalam kelas sudah menjadi hal yang setiap hari dirasakan oleh seorang pendidik. Permasalahan pendidik di dalam kelas itu banyak terjadi, dan antaranya yaitu: 1. Masalah berkaitan dengan siswa. Masalah berkaitan dengan siswa itu hasil belajar siswa tidak sesuai dengan target capaian pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik. Siswa cenderung diam dan malu untuk bertanya, siswa kurang antusias, siswa kurang percaya diri, siswa malas mengerjakan tugas, siswa mengantuk, dan siswa bikin gaduh. Yang kedua itu masalah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Masalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang diperlukan pendidik itu untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan praktikum tidak lengkap, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembelajaran yang tidak maksimal. Ketiga itu masalah berkaitan dengan materi pembelajaran. Berkaitan banyaknya materi yang harus diselesaikan, di mana materi pembelajaran yang harus diselesaikan terlalu banyak dalam satu hari. Pembelajaran serta di pikiran siswa sangat sulit, apalagi sekarang lebih berfokus pada siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ilham Zakir Akbar. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara Bagas yang membahas tentang materi permasalahan guru di kelas. Selanjutnya permasalahan guru yang ada di kelas. Yang keempat, masalah yang berkaitan dengan guru. Permasalahan yang sering dialami oleh guru itu dalam penerapan strategi dan model pembelajaran yang inovatif, di mana peserta didik itu kurang paham apa yang disampaikan pendidik. Sebagian besar guru masih menggunakan model pembelajaran yang masih bersifat ceramah. Selanjutnya, masalah yang kelima, masalah yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Di sini kondisi keluarga yang dimaksud berkaitan dengan dukungan dan perhatian dari orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Banyak orang tua yang tidak mendukung dan memperhatikan anaknya dalam menempuh pendidikan, di mana mereka belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua. Seharusnya orang tua itu wajib mendampingi anaknya dalam belajar di rumah, karena mereka juga butuh bimbingan orang tua, bukan bimbingan dari pendidik saja. Selanjutnya masalah yang terdapat di kelas. Yang keenam, situasi di kelas. Ketika siswa di suatu sekolah berteriak kegirangan saat guru sedang sibuk rapat atau guru tidak masuk sekolah dengan berbagai sebab, maka sudah dapat dipastikan bahwa letak kekeliruannya ada pada sistem yang terjadi di dalam sekolah dan ruang kelas, bukan pada siswanya yang dikatakan bandel atau tidak mau belajar. Sebaliknya, jika para siswa yang ketika dijemput orang tuanya masih tidak mau pulang karena masih mau berada di sekolah, maka sudah dapat dipastikan bahwa sekolah dan kelas telah menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Dua contoh fenomena sekolah dan kelas tersebut menjadi
catatan penting yang telah terekam dalam fenomena sekolah dan ruang kelas. Bagaimana rekaman yang terjadi di dalam sekolah dan ruang kelas tersebut amat ditentukan oleh apa yang dilakukan guru dan siswanya, serta pribadi tenaga kependidikan yang terlibat di dalam kelas ataupun sekolah. Ya, materi selanjutnya terkait tentang pelaporan guru di kelas yang akan dijelaskan oleh Saudara Gita Nawangsa dan Saudari Vera Dewi Savitri. Baik, di sini saya Gita Nawangsa akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ilham mengenai pelaporan guru di kelas. Apa saja yang perlu dilaporkan guru terkait peserta didik di kelas? Jadi, aktivitas belajar itu sendiri adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang peserta didik dalam proses usahanya, di mana proses usahanya tersebut memperoleh suatu bentuk peningkatan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan lain-lain. Jenis-jenis aktivitas belajar yaitu yang pertama, belajar arti kata. Yang kedua, belajar kognitif. Yang ketiga, belajar menghafal. Yang keempat, belajar teoritis. Yang kelima, belajar konsep. Yang keenam, belajar kaidah. Yang ketujuh, belajar berpikir. Yang kedelapan, belajar keterampilan motorik. Yang kesembilan, belajar estetis. Terkait laporan mengenai kehadiran peserta didik di kelas yang dilakukan oleh guru, seharusnya dicatat. Bila peserta didik tersebut hadir, maka dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sedangkan bagi peserta didik yang tidak hadir, maka dicatat oleh guru dalam buku absensi. Kehadiran peserta didik merupakan keberadaan dan partisipasi peserta didik baik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada proses pembelajaran. Sedangkan ketidakhadiran peserta didik merupakan ketiadaan partisipasi oleh peserta didik secara fisik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Informasi terkait dengan ketidakhadiran peserta sangat berguna untuk pengambilan keputusan, baik pada tingkat kelas maupun sekolah, serta dapat digunakan untuk kepentingan pemberian bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menjalani tanggung jawab terhadap kehadirannya di sekolah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vera Dewi Savitri. Baik, saya Vera Dewi Savitri akan melanjutkan penyampaian materi mengenai laporan guru di kelas. Saya akan menyampaikan tentang penilaian peserta didik. Dari laporan aktivitas belajar peserta didik dan laporan kehadiran peserta didik yang wajib dilaporkan guru yang mengajar di kelas kepada wali kelas atau guru kelas, maka guru kelas tersebut dapat membuat laporan penilaian mengenai hasil belajar atau prestasi peserta didik ke dalam laporan dalam bentuk raport yang diberikan kepada orang tua atau wali murid. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi terkait perkembangan proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, dapat menyampaikan hasil mengajar guru, apakah guru tersebut berhasil menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik atau tidak, yang dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik tersebut. Ruang lingkup penilaian terhadap peserta didik yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek sikap, dan yang ketiga ada aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan dapat dinilai melalui tes lisan, tes tulis, dan penugasan. Dan pada aspek sikap yang dinilai dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan juga dapat melalui jurnal kelas. Sedangkan penilaian pada aspek keterampilan dapat dinilai melalui portofolio, proyek, maupun praktek-praktek. Selanjutnya, penilaian guru terhadap peserta didik dapat dilakukan secara terus-menerus dari awal proses hingga akhir pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat melakukan penilaian melalui ulangan, seperti penilaian harian atau PH,
PTS atau penilaian tengah semester dan juga PAS atau penilaian akhir semester. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.